bertumbuh kita, nggak apa-apa. Nah tahunya kesian juga ya, akhirnya mabok-mabok. Makanya Pak, ya ini pesan aja ya, kalau memang dikasih sembuh, kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini ada info ya guys ya, tentang Lord. Ini info A1 atau A berapa ini? Gue apa harapan kalian ya? Jadi ada yang nulis thread di Twitter ya, nanti kita lihat. Luhut dirawat di ruang ICU Pavilion Kartika lantai 2 RSPAD, khusus di ruang cerebral bagian otak. Sudah sepekan dirawat sejak usai perayaan Ultah 28 September. Kabar yang didapat dibawa ke RSPAD karena tiba-tiba kolaps akibat banyak minum minuman alkohol. Umur segitu masih mabuk ya kan, sakit. Tapi gue inget banget Pak Luhut nih, Lord nih, waktu pandemi dia pernah bilang begini ya. Luhut yang ngomong jangan vaksin, tanggung jawab kalau ada yang meninggal. Gue pernah jawab dia ini. Gue bilang kalau ada yang vaksin terus meninggal, Bapak tanggung jawab nggak? Dan gue juga pernah ingat, gue bilang ini PCR ini adalah bisnis. Dia juga bilang di podcastnya Dedi, dan kalau nggak salah waktu itu, siap diaudit PCR, tapi bertumbuk. Persilakan audit bisnis tes PCR, ancaman Luhut kalau nggak ambil untung gue tumbuk. Itu dia habis ngomong begini, gue datengin kantornya. Kita sama RM waktu itu. Kita datengin kantornya, kita bilang, iya Pak, ayo audit tuh PCR, bertumbuk kita, nggak apa-apa. Nah tahunya kesian juga ya, akhirnya mabok-mabok. Makanya Pak, ya ini pesan aja ya, kalau memang dikasih sembuh ya, janganlah arogan gitu sama rakyat ya. Kalau kena begini mau bilang apa? Rakyat gimana? Kita lihat dulu threadnya ini ya guys, baru kita lihat komentar netizen di situ ya. Iyalah, jangan arogan lah, jangan arogan. Nah, kalau udah sakit begini gimana? Let's go deh guys, kita ke Twitter dan Instagram, kita lihat nih apa komentar netizen. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya, kita lihat nih ya threadnya. Luhut dirawat di ruang ICU Pavilion Kartika lantai 2 RSPAD, khusus di ruang cerebral bagian otak. Sudah sepekan dirawat sejak usai perayaan Ultah 28 September. Kabar yang didapat dibawa ke RSPAD karena tiba-tiba kolaps akibat banyak minum minuman alkohol. Udah tua jangan mabok, yang muda aja mabok kolaps, ini udah tua juga masih mabok ya. Aduh, ya ini pelajaran buat kita, jangan suka mabok-mabok deh ya. Nih di bawahnya, sebelumnya kondisi masih bisa makan disuapi, tapi hari ini dikabarkan pembuluh darah pecah akibat tadi pagi batuk-batuk yang lumayan dahsyat. Orang dengan tekanan darah tinggi tidak boleh batuk atau ngeden karena akibatnya pembuluh darah pecah. Nah orang kalau udah pembuluh darah pecah akhirnya apa tuh? Bisa stroke dah, perot. Nah kan, makanya gue masih ingat beliau ini kan orang yang sangat tegas, boleh dalam tanda kutip dibilang arogan. Ini kalau bener kan ya gimana itu Pak? Akhirnya nah jadi apa itu? Rupanya lebih parah dari yang kita duga, berpotensi lumpuh layu seperti Tukul Arwana. Mungkin ini karma atas kezolimannya pada warga Rempang. Gue masih ingatnya bukan cuma di Rempang ya, gue masih ingat yang tadi gue bilang tuh ya, masalah copet-copet kan dia juga, masalah bertumbuk dia juga. Nah kalau udah begini mau bilang apa? Kita baca ya komentar netizen. Ini yang susah nih ya begini, udah sakit, komentar netizen malah parah ya kan. Nggak lama lagi Mbak Ine bye-bye dah, bye-bye. Semoga Allah singkirkan para pemimpin zalim dari negara ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga disegerakan agar bangsa ini damai. Loh masa emangnya Pak Luhut yang bikin gak damai? Soalnya ya itu tadilah. Beliau termasuk orang yang ya begitu. Begitu, amin. Terima kasih infonya Mbak Ine. Tapi sampai gini hari Mbak belum FB aku. Fallback. Bapak bulldozer lagi sakit, harap tenang. Bapak bulldozer, bapak vaksin juga, bapak PCR juga, bapak semua kayaknya. Bapak motor listrik, ya kan? Sedang dibawa jalan-jalan, kemana? Orang sakit dibawa jalan-jalan.
Kalau saya berharap si Opung bisa sehat lagi supaya bangsa ini bisa melihat kesaksiannya di pengadilan terkait semua kejahatan yang dilakukan rejim Pak Joko Widodo di pemerintahan yang akan datang. Ya boleh juga, amin. Kalau gue ya hukuman paling pas itu ya hukuman Tuhan lah buat kita semuanya, bukan cuma buat Luhut. Semoga disemogakan. Jadi teringat si Simon Perez Zionis. Itu juga lagi rame tuh. Ntar kita bahas ya. Lutung belatung nggak cuma 1 ekor tapi jutaan laler dan wercok. Apa itu lutung belatung? Semoga sisa hidupnya layaknya seperti seorang Ariel Sharon. Ariel Sharon serem loh. Azab jelang nyusul Paulus. Kok gue seneng bacanya ya. Semakin lama dia sakit semakin baik buat RI. Waduh, ngopi. Iya. Yang mau bulldozer rakyat Rempang. No, aduh, alhamdulillah, amin. Semoga lekas pulang. Iya. Semoga ada kabar baik buat bangsa Indonesia. Amin. Oh, penyebabnya. Iya. Walau saya oposisi, benci dengan keangkuhannya, tapi tidak akan pernah mendoakan keburukan untuknya. Biarlah itu urusan Tuhan saja. Doa saya semoga amin. Kalau udah urusan capres, gue nggak ikut-ikutan. Senangnya hatiku baca berita ini, swear hatiku berbunga-bunga Kamboja. Dan semoga segera dimatikan saja daripada bikin repot semua. Buset. Orang-orang ini kalau doa, cuma mau bilang, harta yang banyak nggak ada guna kalau sakit mah, dah gitu aja. Bila ada penafsiran lain silakan. Mudah-mudahan beliau bisa introspeksi diri. Kalau pembuluh darah pecah, perot, udah. Kalau benar, banyak minum alkohol itu mungkin stres. Proyeknya yang mobil dan motor listrik itu sampai sekarang nggak laku-laku. Meskipun warga sudah diiming-imingi subsidi diskon, tetap saja nggak pada mau beli. Intinya guys, gue kalau ngelihat ya mau gimana? Kalau udah dikasih sakit sama Allah, makanya waktu sehat jangan arogan. Supaya doa itu baik-baik aja gitu. Mungkin ada yang ngompori beliau, tambah lagi Pung. Oh iya, bisa jadi ya. Ini dia masih mampu operasikan bulldozer nggak sih? Kan tinggal nyuruh. Nah itu. Nah, yang tadi berita gua angkat, nah itu. Ya Allah, timpakan seburuk-buruk azabmu pada para pemimpin yang zalim, amin. Amin. Saya berharap Opung menyaksikan. Ini lagi masih dihubungin. Nah, alhamdulillah udah dapat info yang sangat bikin hati gembira. Buset. Valid ya Mbak. Mungkin Allah menjabat doa-doa yang terzolimi. Amin. Ayo Hud, minum yang banyak. Hartamu masih banyak. Tadi ketawain. Waduh gawat nih, tanda kiamat udah dekat. Wah, tanda kiamat. Nanti ya kita bahas itu tanda kiamat. Wah, beneran Opung mau dijadikan manusia AI. Keren banget. Manusia AI. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Semua mati. Kok saya senang baca berita ini. Sama. Aduh. Allah Subhanahu wa taala sedang bersih-bersih sebelum ini lagi dihubungin mama. Udahlah. Orang-orang nih gua nggak ikut-ikutan bazir politik ya. Wah, mabuk berat puyeng bos. Kapal miring kapten. Kok gue gak kasihan sama sekali ya? Mau gimana? Alhamdulillah bentar lagi Mak Banteng menyusul. Aduh Mak Banteng menyusul. Azab sedang dimulai. Kita juga introspeksi diri lah. Sekarang ini di postingan sini banyak juga yang doain begitu ya. Sekarang di postingan gue yang tadi ya, quote gue tadi ya. Kenapa saya nggak yakin ya Be kalau Opung itu benar-benar sakit? Jangan-jangan ini jebakan, buset. Gue komentar nih, saking udah parahnya tingkat kepercayaan ya, sampai sakit aja sudah susah dipercaya. Ya gitu Be, merasa janggal gitu. Ya gitu. Kemarin introduksikan bulldozer terhadap masyarakat Rempang. Sekarang malah di bulldozer oleh penyakit. Iya. A4 kali Be, udah kayak kertas gambar dong. Kalau dia benar sakit, angkatlah rohnya ke neraka. Jika berita bohong, semoga menjadi kenyataan. Amin. Buset. Wow. Inilah ya, ini pelajaran buat kita semuanya guys. Wah gelap, gelap banget. Semoga sesuai ganjarannya saja selama jadi menteri. Iya banyak ya. Beneran sakit apa dikoi kayak yang udah. Mirip waktu Abu Janda diberitakan kritis karena COVID sekaligus menggocek orang-orang seolah COVID benar-benar ada. Nah, tadi kan gue bahas juga itu. Oke, sekarang di postingan gue IG guys. Kita ke Instagram yuk guys. Nih,
Komentar netizen juga, di sini nggak kalah serem. Sakratul maut lama-lama berbulan-bulan ke Mustafa Kamal, buset, Mustafa Kamal Ataturk, sampai nggak diterima bumi Mustafa Kamal tuh. Semoga dimudahkan pulangannya, amin ya Rob. Dimudahkan, aduh, masih bagus sih dimudahkan. Harapannya yang tahu-tahu aja. Banyak orang bahagia ya. Nunggu kabar kalau udah mati beneran. Turut bersuka cita. Buset. Langit bumi bersaksi. Iyalah. Alhamdulillah, semoga disegerakan. Segerakan apa sayang? Berikanlah yang terbaik buat Opung. Dia menteri satu-satunya yang bisa kerja merangkap semua jabatan menteri yang lain. Nol kinerja. Bila perlu segera diambil langsung sama pusat ya Rob. Amin. Amin. Pelan-pelan malaikat. Azab dulu lama-lama. Buset. Ini berita tentang Opung nih serem-serem, ngeri ya. Valid kagak nih be? Kagak tahu gua nanya. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga penyakitnya di bulldozer. Iyalah, bisa nggak Pung bulldozer penyakit? Bisa nggak tumbuh itu audit alat PCR? Lu sih. Kan begini akhirnya doa-doa orang-orang. Perlu bulldozer nggak be? Kayaknya kagak sayang. Enggak, oksigen. Sama vaksin kali ya. Ditunggu kebenarannya, coba diselidiki be, OTW. Ya Allah, Allah Maha tahu dia sudah menyakiti ciptaanmu, jangan dibikin mudah ya Allah. Bikinlah seperti Kemal Mustafa, banyak yang itu ya. Jangan mampus dulu, semoga diberi kesempatan untuk bisa menghadapi hidup dengan hanya mendengar dan melihat saja tanpa bisa ngapa-ngapain. Amin, amin. Ya. Kalau pembuluh darah pecah itu, ya itu guys, stroke ya. Ya gimana orang stroke? Kebayang nggak lu orang yang biasanya gagah terus tiba-tiba stroke, gimana tuh? Pelan-pelan saja ya Allah biar merasakan pedihnya seperti rakyat yang ditindas oleh kebijakannya. Yang paling fenomenal UU Omnibus Law yang sengsarakan rakyat dari semua segmen. Nah, amin. Ya Allah, panjangkan umur Opung seperti engkau panjangkan umur Ariel Sharon, dan saya ridho engkau berikan hadiah terindah pada Opung seperti yang pernah engkau berikan kepada Ariel Sharon ya Rob. Amin, amin. Lu kalau mau lihat Ariel Sharon, nanti kita cari ya kabar terakhir Ariel Sharon ya. Ya, nanti kita cari. Oke, segera apa itu? Dipersilakan berdoa yang terbaik untuk beliau. A1, siksa plus siksa dulu sama malaikat maut. Buset, disiksa. Tarik ulur gitu ya. Lu siapa ya? Lu yang sudah uzur itu. Nah, ya itulah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kapan mudarnya tuh be? Kagak tahu gue. Nih, gue jawab kalau nggak salah nih. Nah, wallahu a'lam. Iya. Bismillah, semoga dah. Biar tepar dulu di rumah sakit lama-lama sampai duitnya habis. Habis itu baru titik. Ya. Satu apa? Masya Allah, Alhamdulillah, semoga disegerakan pulang ke rahmatullah ya Opung, amin. Allah segera bersama dengan ambil segeranya. Aduh. Oh, cokokin aja minuman-minuman alkohol biar cepat dibungkus tanah. Buset. Pelan-pelan Pak Supir, kalau udah mentok gas aja biar cepat ketemu malaikatnya. Lu. Akhirnya apa sayang? Akhirnya apa? A1 nggak nih be? Kan gue nanya. Semoga ya, amin. Pengen lihat azab buat orang zalim, biar yang lain tahu azab perih itu ada dan menanti mereka. Amin. Kalau dibikin jejak pendapat kepada seluruh rakyat negeri Konoha, mayoritas memilih ikhlas melepas tapi tanah bumi pertiwi menolak. Iya, Bu, itu serem itu kalau sampai terjadi. Biar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya orang dizolimi. Tolong malaikat, pelan-pelan saja cabut nyawanya, dibikin hidup mati terus baru deh disendal dengan cepat. Pelan-pelan Pak Sopir, ya pelan-pelan. Apa? Sampai over alkohol gitu. Nah, udah ya guys. Nah, intinya ini informasi kita belum tahu ya satu apa enggak, cuman meyakinkan sih. Cuman ya kita lihat ya. Opung dulu masalah waktu pandemi ya begitu dia ngomong ya. Kita kalau nyuruh orang nggak vaksin, kita disuruh tanggung jawab kalau mati. Sementara kalau orang vaksin mati, nggak ada yang mau tanggung jawab. Terus masalah PCR, gue inget banget itu Opung. Dan kalau sudah begini mau bilang apa lu Pung, ya kan? Udah sakit begini, mana kekuasaan, mana harta, mana
Mana semuanya? Kalau dikasih pembuluh darah pecah begitu, gimana nih kalau bener itu? Jadi perot kan lu, masih mau tampil di muka publik. Itu aja dari gue. Dan buat kaliannya ya, kalian doa yang baik di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bakal mati, kita juga bakal sakit. Makanya waktu hidup berbuatlah baik. Jangan sewenang-wenang, jangan arogan. Itu aja guys.